Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersuka cita bisa menjumpai Bapak Ibu dalam ibadah bersama di acara Praise and Worship malam hari ini. Kami bersyukur harapan kami Bapak Ibu sekalian di rumah masing-masing boleh dilawat, diberkati oleh Tuhan di rumah masing-masing. Pada malam hari ini kita akan siapkan hati kita, pikiran kita masuk dalam kekudusan Allah kita. Siapkan pikiran kita. Silakan bersaat teduh sejenak. Saudara, kita angkat satu lagu pujian yang mengatakan bahwa Allah itu kudus. Oleh sebab itu, setiap orang layaklah bernyanyi haleluya bagi Dia, menaikkan glory bagi Tuhan Yesus. Bagi Sang Raja, haleluya. Bapak Ibu, kita angkat pujian ini sekali lagi. Kekudusan-Mu Bapa. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Kudus membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi kita nyanyikan glory bagi Tuhan kita. Glory bagimu Yesus, bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Hosana bagi Sang Raja. Sekali lagi kita katakan glory, glory. Glory. Amin. Bagi Yesus kita. Bagimu Yesus,
namamu, Allah kami yang kudus selamanya. Pada malam hari ini, setiap hati kami tertunduk di hadapan-Mu. Kami mohon ya Allah, masing-masing kami Engkau kuduskan menghadap tahta kudus-Mu. Kami akan memulaikan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah Engkau saja dipuji, diagungkan, ditinggikan, termuliakan di dalam ibadah kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan di rumah masing-masing yang menyaksikan dan mengikuti ibadah bersama pada malam hari ini. Engkau jamah hati masing-masing mereka. Biarlah mereka sungguh boleh diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap bersuka cita, bersorak-sorai di dalam Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersuka cita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Mari kita melepaskan setiap beban kita dan mengarahkan hidup kita ke dalam Tuhan. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Yesus kekasihku. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, hey. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, hey. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, hey. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, hey. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, hey. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, hey. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, hey. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, hey. Oke, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada malam hari ini kita akan masuk di dalam penyembahan kita.
Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan mengagungkan Dia, meninggikan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan hosana bagi Tuhan kita. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Sama-sama kita katakan menyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Bapak Ibu, ya Yesus Allah satu-satunya yang layak untuk kita sembah. Dan malam hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman yang hidup yang disampaikan oleh hamba-Nya. Bapak Ibu, siapkan hati kita. Kita sungguh memerlukan sentuhan tangan Tuhan untuk menjamah hati kita, menyentuh hati kita, mengubah hidup kita. Sehingga semakin hari kita semakin dekat dengan Dia. Oleh sebab itu, kita perlukan keajaiban Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Amin. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan
keajaiban. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi kita katakan kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita menikmati firman Tuhan malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami terus dalam berkat-berkat Tuhan, kami terus dalam kasih anugerah Tuhan. Malam hari ini kami ingin menikmati firman Tuhan bersama. Tuhan tolong kami, puaskan hati kami dengan firman-Mu ini Tuhan. Kami sujud, kami tertunduk di hadapan firman-Mu. Kami mohon urapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan, malam hari ini kita bisa menikmati kembali ibadah kita. Dan kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 11. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa membuka kitab sucinya dari Injil Markus pasal 11 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya mengambil sebuah tema yang sangat menarik, yaitu sekedar daun yang rindang. Kita akan membacanya bersama-sama, Bapak Ibu di rumah bisa membacanya dalam hati. Saya akan membaca di tempat ini untuk Bapak Ibu Saudara semua. Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus kita akan membahas dan kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana Tuhan Yesus mengutuk buah ara. Dan ini terjadi ketika Tuhan Yesus meninggalkan Betania, dan pada kondisi pada waktu itu Yesus merasa lapar. Ketika ia berjalan bersama-sama muridnya, dia melihat sebuah pohon ara, dan pohon ara itu diharapkan akan memberikan buah buat mereka. Tapi pada kenyataannya, Yesus tidak menjumpai buah ara itu. Yesus lalu dengan sedikit memberikan sebuah penegasan pada ayat itu. Dia mengatakan dalam bentuk kekecewaannya, ia mengatakan jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Sebuah bentuk kekecewaan Tuhan ketika pohon ara tersebut tidak memberikan atau tidak menghasilkan buah pada waktu itu. Ada sebuah pertanyaan penting dan sebuah pertanyaan yang sangat membingungkan buat banyak orang. Kenapa Tuhan Yesus mengharapkan buah ara ketika tidak pada musimnya? Dikatakan tidak pada musimnya. Kalau kita melihat terjemahan-terjemahan lain pada Alkitab ini, ya pada bagian ini menyebutkan, ini bukan sekedar menyebutkan bahwa tidak musim buah ara pada waktu itu. Tapi dikatakan dalam terjemah lain, tidak ada buah sulung pada pohon ara tersebut.
Mengapa demikian? Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa sebelum musim buah, kalau Bapak Ibu biasa bergelut dalam dunia pertanian, sebelum musim buah, ada buah awal yang tumbuh dan muncul pada setiap pohon buah. Dan buah awal inilah yang dikatakan sebagai buah sulung. Dan terjemahan yang tepat pada ayat ini adalah pada waktu itu adalah musim buah sulung. Bukan musim buah. Artinya apa? Memang tidak ada musim buah pada waktu itu, tetapi itulah waktu di mana buah sulung itu ada. Pada konteks Yahudi, Tuhan Yesus tahu ketika buah sulung itu ada, itu boleh dimakan. Dan lazimnya dalam tradisi, dalam agama Yahudi, buah sulung itu selalu menjadi persembahan untuk Tuhan. Tapi pada waktu itu Tuhan Yesus tidak mendapati buah sulung tersebut pada pohon ara. Kalau kita melihat peristiwa ini, kalau kita melihat cerita ini mengingatkan kita dengan peristiwa dalam perjanjian lama. Ketika Allah menyampaikan firman-Nya melalui Yeremia 8 ayat 13. Ini merupakan ayat yang penting pada bagian ini. Dikatakan pada Yeremia, aku berharap engkau hai Israel menjadi buah sulungku. Aku harap engkau menjadi pohon ara yang menghasilkan buah sulung. Tetapi aku dapati hanya pohon, hanya batang dan daun saja. Aku tidak melihat buah di tengah-tengah kamu, hai Israel. Engkau adalah pohon araku, tapi engkau tidak memberikan buah sama sekali. Jangankan buah sulung, engkau tidak memberikan hasil sama sekali. Nah, bagian pada Markus ini mengingatkan Tuhan Yesus terhadap kejadian pada perjanjian lama. Pak Yeremia ayat pasal 8. Bahwa Allah tidak mendapatkan buah sulung dari bangsa Israel yang seharusnya dipersembahkan buat Tuhan. Boleh dikatakan ini sebagai bentuk kekecewaan Allah, karena Allah sudah menganggap dan sudah menjadikan bangsa Israel adalah bangsa pilihannya. Tidak hanya sekedar pilihan, tapi Tuhan memiliki rencana yang luar biasa bagi bangsa Israel untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tapi pada kenyataannya, Allah tidak menemukan buah sulung itu di dalam bangsanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sekedar daun yang rindang. Inilah yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Tuhan hanya melihat, mendapati hanya daun pada pohon ara itu. Bukan buah sulung. Kelihatan bagus, kelihatan subur, kelihatan baik, tapi sama sekali tidak menghasilkan buah. Ada yang bertanya, kok Tuhan Yesus gampang sekali emosi ketika lapar? Sekali lagi saya katakan, Tuhan Yesus marah bukan berarti dia karena lapar. Dia marah bukan berarti karena dia tidak mendapati buah sulung itu oleh karena kebutuhan perutnya. Tidak. Dia marah karena apa? Ada sesuatu yang harus dia jelaskan pada murid, bahwa sebagai bangsa Israel, sebagai bangsa yang sudah Tuhan pilih, yang sudah Tuhan tentukan untuk menjadi alat Tuhan, tapi bangsa itu tidak mempersembahkan hidupnya yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, gambaran daun yang rimbun, daun yang rindang, tapi tidak menghasilkan buah. Mungkin saja ini menjadi gambaran dalam hidup kita. Mungkin hidup kita secara kuantitas menghasilkan hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus, hal-hal yang luar biasa. Tapi secara kualitas, apakah hidup kita sudah kita berikan, sudah kita persembahkan secara kualitas di hadapan Tuhan? Mungkin kita sudah menghasilkan banyak karya dalam hidup ini. Mungkin kita sudah menghasilkan banyak sekali bentuk-bentuk pelayanan dalam hidup ini. Tapi apakah yang kita kerjakan itu
menghasilkan buah untuk orang lain? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat menjadi sebuah pertanyaan dalam hati kita yang harus kita jawab masing-masing. Apakah hidup kita hanya sekedar daun yang lebat tetapi sama sekali tidak menghasilkan buah? Dalam bacaan kita hari ini, siapakah pohon ara itu? Saya memperhatikannya dengan baik-baik dan saya melihat ada tujuan kenapa Tuhan Yesus mengutuk pohon itu. Itu terlihat pada ayat selanjutnya. Ketika Yesus dan murid-murid masuk ke Yerusalem. Di situ Yesus melihat halaman bait Allah yang seharusnya menjadi tempat bagi orang-orang di luar Yahudi untuk menjadi orang Yahudi. Di mana bangsa-bangsa lain atau bangsa-bangsa kafir pada waktu itu mau menjadi bagian umat Allah. Tapi pada kenyataannya tempat di mana seharusnya banyak orang datang pada Tuhan dijadikan tempat jual beli di sana. Inilah yang membuat Tuhan Yesus marah. Dan gambaran sebelumnya ketika dia mengutuk pohon buah ara itu sesungguhnya dia sedang menunjukkan kepada para imam, para pelayan di bait suci yang bermain-main dengan statusnya sebagai umat Allah. Tuhan Yesus marah. Gambaran pohon ara ini menunjukkan bahwa umat Allah sendiri, pelayan Tuhan sendiri, pelayan bait suci sendiri, itu sungguh-sungguh tidak menjadi berkat dan tidak sungguh-sungguh menjalankan tugasnya sebagai pelayan Allah. Yang seharusnya bait Allah sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa, tapi mereka jadikan sebagai tempat praktek jual beli. Inilah yang menjadi kemarahan Tuhan Yesus, sehingga ada emosi, ada kemarahan yang terjadi ketika ia memasuki atau ketika dia melihat kejadian yang ada di bait Allah tersebut. Sebuah bangsa yang sudah Tuhan pilih. Para imam, para pelayan Tuhan di bait suci. Yang sudah Tuhan tentukan untuk melayani Tuhan. Yang seharusnya membawa banyak bangsa untuk mengenal Tuhan. Membawa banyak bangsa untuk menjadi umat Tuhan. Tapi mereka sendiri menghalangi mereka untuk bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah sesuatu yang harus kita renungkan bersama. Kita yang seharusnya menjadi umat pilihan Tuhan, tapi pada kenyataannya kita tidak pernah menghasilkan buah supaya orang melihat hidup kita dan mereka diberkati oleh Tuhan. Justru kita menjadi penghalang orang-orang di luar sana untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa orang-orang Yahudi, khususnya para pemimpin umat pada waktu itu, dia mengatakan, biarlah hanya orang Yahudi saja, hanya orang-orang pilihan umat Tuhan saja yang menikmati persekutuan dengan Tuhan. Biarlah orang-orang kafir di luar Tuhan sana, itu mereka binasa di dalam nerakanya sendiri. Sebuah keegoisan, spiritualitas yang sangat-sangat menyedihkan hati Tuhan. Jangan sampai kita mengklaim hanya diri saya saja yang harus menjadi berkat. Hanya diri saya saja yang harus sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Tetapi orang lain tidak boleh diberkati. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hati-hati dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kepercayaan Tuhan bagi kita dalam melayani Tuhan. Kepercayaan Tuhan bagi kita untuk sungguh-sungguh menjadi pelayan Tuhan. Seringkali kita abaikan dengan keegoisan diri kita. Seringkali Tuhan mengizinkan kita menikmati banyak hal. Tapi hati-hati dan kita harus koreksi diri. Apakah kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dan itu berdampak positif bagi orang lain? Atau pelayanan kita ini sungguh-sungguh boleh memberkati orang lain? Atau pelayanan kita hanya sekedar memuaskan diri kita? Atau hanya menjadikan diri kita populer, bahkan lebih populer daripada Tuhan itu sendiri.
Hati-hati. Kelihatannya kita berdaun lebat, tapi kita tidak menghasilkan buah. Hati-hati. Kelihatan kita bisa melayani Tuhan dengan luar biasa, tapi sama sekali orang tidak diberkati dengan hidup kita. Hati-hati. Mungkin kita memiliki harta yang banyak, tapi sama sekali kita tidak memikirkan orang-orang yang membutuhkan perhatian kita. Hati-hati. Mungkin kita memiliki jabatan-jabatan yang baik, tapi kita sering sekali menindas orang-orang kecil. Kita memiliki daun yang lebat, tapi kita tidak memiliki buah yang terbaik buat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita. Hidup kita jangan sekedar berdaun rindang. Hidup kita jangan sekedar menghasilkan daun-daun yang subur dan rindang, tapi tidak menghasilkan buah. Tuhan menginginkan hidup kita menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara, jangan berpikir melayani Tuhan hanya kalau kita punya harta, kalau kita punya duit. Dalam doa, dalam perhatian yang kecil pun, itu bisa Tuhan pakai untuk memberkati banyak orang. Jangan berpikir bahwa kalau saya bisa melayani Tuhan dengan luar biasa, dengan hebat, dan sering dipakai Tuhan untuk khotbah kemana, melayani kemana saja, ada di semua media sosial, itu saya sudah hebat di hadapan Tuhan. Nanti dulu. Mungkin pelayanan kita mungkin secara kuantitas hebat, tapi apakah pelayanan kita berkualitas di hadapan Tuhan? Menjadi pertanyaan kita. Berapa waktu yang lalu saya mengikuti sebuah seminar, webinar, dan di situ ada kesaksian seorang konselor Kristen yang sangat terkenal di Indonesia ini. Dia mengatakan bahwa dalam setahun dia bisa melayani Tuhan 130 kali di tempat yang berbeda. 130 kali dia harus keluar rumah dan keluar daerah untuk melayani Tuhan. Sepertinya hebat. Sepertinya luar biasa. Tapi nanti dulu, apa yang terjadi? Dia katakan, saya boleh hebat melayani Tuhan. Tetapi anak-anakku mengalami depresi tersendiri dalam hidupnya. Dia boleh hebat sebagai konselor, tapi anaknya sendiri kehilangan kasih sayang, kehilangan perhatian orang tuanya. Ini saya sering sampaikan kepada mahasiswa kami. Kalau kita dipakai Tuhan, belum tentu kita berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, kalau kita dipakai Tuhan, belum tentu kita berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan pakai hidup kita. Mengapa demikian? Apakah sebuah hal yang logis kalau saya dipakai Tuhan, saya sudah berkenan di hadapan Tuhan? Nanti dulu. Fir'aun dipakai Tuhan, tapi tidak dikenan Tuhan. Yudas dipakai Tuhan, tapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan hanya menginginkan buah itu hadir dalam hidup kita. Buah itu hadir dalam pekerjaan kita. Buah itu hadir dalam pelayanan kita. Buah itu hadir dalam kehidupan sehari-hari kita. Tuhan tidak melihat seberapa hebat jabatanmu. Tuhan tidak melihat seberapa hebat, seberapa banyak pelayananmu. Tuhan tidak melihat seberapa banyak hartamu. Yang Tuhan lihat seberapa banyak buah yang sudah kau hasilkan dalam hidupmu. Bukan hanya sekedar daun. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menginginkan buah sulung itu. Persembahan buat Tuhan. Bukan daun. Bukan sekedar daun. Tapi buah. Kita evaluasi diri kita malam hari ini. Apakah selama ini saya hanya menghasilkan daun, bukan buah? Apakah selama ini harta saya hanya menjadikan saya tamak, hanya menjadikan saya egois, hanya menjadikan saya menjadi orang yang selalu berpusat pada diri sendiri, tidak mau peduli dengan kesusahan orang lain? Apakah pelayanan yang saya kerjakan saat ini
hanya untuk diri saya sendiri. Untuk nama baik saya, popularitas saya, bukan untuk Tuhan. Jadilah buah sulung yang indah dan harum di hadapan Tuhan. Bukan sekedar daun yang rimbun, yang tidak menghasilkan apa-apa. Selamat menjadi buah sulung Tuhan, selamat melayani Tuhan dalam sebuah ketulusan. Selamat melayani Tuhan dari hati yang sungguh-sungguh untuk memberkati banyak orang. Selamat menjadi anak Tuhan yang siap dipakai Tuhan, berdampak baik bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati, dan saya yakin hidup kita sungguh-sungguh akan dipakai Tuhan kalau kita mau tulus datang ke hadirat-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk menghasilkan buah sulung itu. Tidak hanya sekedar daun yang subur, tapi buah yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami perlukan keajaiban-Mu. Amin. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi kita katakan kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah menikmati berkat-berkat Tuhan melalui puji-pujian dan firman Tuhan. Dan sekali lagi saya akan mau sampaikan pada Bapak Ibu sekalian di rumah, bahwa acara ini akan terus kami berikan bagi Bapak Ibu setiap minggunya. Selain itu Bapak Ibu bisa menyaksikan acara yang selalu dinantikan yaitu Miracle, di mana kita bisa melihat kesaksian anak-anak Tuhan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kita juga bisa, Bapak Ibu bisa menyaksikan acara Jumat Ceria pada hari Jumat, dan pada hari Minggu ada acara khusus untuk anak remaja dan pemuda yaitu acara Boom. Kami sangat yakin acara-acara ini akan memberkati kita semua, karena kerinduan kami melalui acara-acara ini, anak-anak Tuhan di situasi saat ini yang sangat membutuhkan Tuhan, ini akan menerima lawatan Tuhan, akan menerima berkat-berkat Tuhan melalui pelayanan-pelayanan kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Kita tundukkan kepala dan kita menantikan lawatan Tuhan melalui doa-doa kita bagi bangsa ini dan bagi pelayanan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau sampai hari ini hidup kami terus dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami bisa menikmati alam kebebasan dalam beribadah. Kami bisa menikmati alam kebebasan dalam banyak hal di Republik ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Dan sampai saat ini kami boleh menikmati banyak perkara yang Tuhan izinkan untuk kami lewati bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami boleh mengalami banyak pembelajaran penting
di mana iman kami semakin diperteguh oleh Tuhan melalui semua persoalan yang Tuhan izinkan kami hadapi. Tuhan Yesus yang baik, kami sebagai anak bangsa terus mendoakan bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin kami, presiden kami, menteri kami, semua aparat negara, pemimpin daerah dimanapun juga. Tuhan berkatilah mereka, supaya mereka terus memikirkan, mengerjakan banyak perkara untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan Yesus, berkatilah semua hal yang terkait dengan penanganan pandemi saat ini. Berkati Satgas, berkati pihak-pihak yang terkait, terkhusus dalam pendistribusian vaksin. Doa kami, biar segala sesuatu yang boleh berjalan dengan baik dan semua rakyat Indonesia boleh mendapatkan vaksin. Dan harapan kami, pandemi ini boleh berakhir secepat mungkin. Bapa di sorga, kami mohon bagi anak-anak Tuhan yang saat ini, yang sedang mengalami kesulitan, di mana Tuhan izinkan mereka untuk mengalami sakit penyakit. Tuhan, saat ini hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka. Mungkin ada anak-anak Tuhan yang mengalami kesulitan ekonomi akibat dari pandemi ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan hadir. Tuhan menguatkan mereka. Tuhan memberikan rasa optimis, rasa yakin dan iman yang kuat bahwa Tuhan sanggup melepaskan mereka dari persoalan ini. Kami juga berdoa untuk banyak anak-anak Tuhan. Gereja-gereja Tuhan yang bergumul banyak hal. Tuhan berkatilah. Doa harapan kami. Anak-anak Tuhan. Gereja-gereja Tuhan yang ada di Republik ini. Sungguh-sungguh dalam kasih, penyertaan dan berkat-berkat Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bersama-sama untuk yayasan kami. Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia yang ada di Batu. Tuhan berkatilah pelayanan kami. Berkatilah ketua kami. Berkatilah semua orang-orang yang telah memikirkan, merencanakan pelayanan yang terbaik bagi yayasan ini. Tuhan berkati. Supaya pelayanan ini boleh berdampak, boleh menghasilkan buah bagi bangsa ini. Kami juga berdoa untuk majelis daerah YPPI Batu yang ada di Sumatera Selatan. Berkatilah Tuhan. Bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Teologi Ibn Hazar. Tuhan berkati agar pelayanan kami ini sungguh-sungguh memberikan dampak bagi banyak orang. Dan orang semakin menikmati berkat-berkat Tuhan melalui pelayanan kami. Tuhan Yesus, sekali lagi, apa yang kami kerjakan, apa yang kami upayakan dalam setiap pelayanan ini, Tuhan berkati. Kami membutuhkan zaman Tuhan, kami membutuhkan urapan Tuhan, kami membutuhkan kasih setia Tuhan bagi kami semua, agar kami bisa memberikan yang terbaik dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan untuk beberapa acara-acara kami, program kami, Miracle pada hari Senin, Jumat Ceria pada hari Jumat, pada hari Minggu ada acara Boom dan Saturday Night yang dilakukan setiap malam Minggu. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkatilah acara-acara ini. Semua yang terlibat dalam berkat dan urapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami yang kami hanya naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa yang ada di sorga, pengorbanan, kasih setia Yesus Kristus yang sudah Dia genapkan di atas kayu salib, penghiburan, penyertaan Roh Kudus akan terus kita rasakan dalam hidup kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
firman Tuhan yang sangat luar biasa telah disampaikan oleh Pak Obed. Oleh sebab itu saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan hanya sekedar daun yang rindang, biar kita sungguh boleh menjadi berkat bagi sesama di lingkungan dimanapun kita berada. Oleh sebab itu kita akan berpisah-pisah pada malam hari ini. Kita bertemu di dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, dan bersukacita di rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. sekali lagi kita akan bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, dan bersukacita di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Amin. Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.